Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidi syuhadina qawadir jilani qattasallahu sirrahu tamma ila musannif hadal kitab Sahibi Mursyid Murid Al-Irsyadil Amin wa Sahibi Ya'ulumuddin wa Mukhtasar bin Ya'ulumuddin Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nsyakakahu nafa'ana Allah bihim fi ulumihi bintarin amin Tumaila Jawami wa jawjati wa jami awlati wa ila jami tunabihatihi lil majlis lillahi lana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk share. Ya, sudah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang taharah. Ini sampai kemarin, minggu yang lalu. Wali taharati dan itu untuk taharah arba'u maratiba adapun 4 tingkatan. Al-ula adapun yang pertama itu tadhiru al-dhahiri mensucikan lahir anil hadasi dari beberapa hadas. Yang pertama adalah mensucikan lahir kita, anggota lahir kita dari hadas. Kemarin sudah saya jelaskan tentang perbedaan antara membersihkan, bebersih dengan bersuci. Jadi di sini makanya kalau bersuci itu ada aspek batinnya, kalau membersihkan itu tidak menggunakan aspek batin. Nah ini yang pertama adalah membersihkan lahir dari hadas. Hadas itu ada kalanya hadas besar, ada kalanya hadas kecil. Nah, ini sebagian memang real adanya hadas secara jisim kemudian dibersihkan dengan definisi bersih, tetapi menurut aturan-aturan agama berarti mensucikan. Yang kedua adalah hadas ini sudah menjadi masuk ke abstrak, jadi seperti keluarnya angin dari jalur belakang, dari tidur. Ini kan sudah tidak bisa dilihat, tetapi agama memandangnya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak patut dipakai sebagai prasyarat apabila ingin sowan atau ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut manusia biasa tidak mengurangi sama sekali terhadap kesopanan, asalkan menggunakan etika yang benar, tidak membuang angin di tempat sembarangan, suaranya juga tidak mengganggu atau bahkan membuat orang lain menjadi tidak sopan. Nah, tidak terjadi seperti itu, tapi itu hanya memenuhi aspek lahir. Kalau aspek batinnya itu belum.
Nah ini Kadas ini sebenarnya walaupun dikatakan lahir tetapi sudah juga menyasar kepada aspek eh, aspek batin walaupun tidak batin banget. Kalau hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar caranya mensucikan seperti itu, hadas kecil caranya mensucikan seperti itu. Banyak juga orang bertanya mengenai hubungan atau relasi antara kejadian hadas dengan cara membersihkan hadas. Kelihatannya kok tidak tidak ada relasi. Nah, ini hanya bisa dijawab apabila kita masuk kepada pembahasan masalah batin. Yang pertama itu, yang kedua wasania itu ada pun yang kedua itu tadhirul jawarihi, membersihkan anggota tubuh anil ini dari berbagai dosa wal atami dan berbagai dosa. Karena anggota tubuh kita bagaimana bisa terhindar dari perbuatan dosa. Mata kita, karena kalau sudah sekali loh ya, beda sekali loh ya. Jadi menurut definisi orang-orang yang di luar agama, yang namanya itu, Masya Allah, anggota tubuh, perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh, mata, terus lagi tangan, ya ngeri ya kalau ya sampai kayak gitu, mata, kemudian tangan, kaki, mata itu ya kaki, tangan itu ya masih agak kasar-kasar lah. Tapi kalau anggota tubuh seperti misalnya mata itu kan sudah halus itu, dan itu bisa mengandung dosa. Makanya pernah saya ceritakan bahwa pada zaman Nabi Musa itu Bani Israel mengalami kemarau yang panjang, yang sangat mengkhawatirkan bahwa logistik tidak akan tersedia lagi karena tanaman tidak mungkin untuk ditanam, tanahnya kering. Maka mereka itu kemudian menghadap kepada Nabi Musa agar supaya Nabi Musa berdoa kepada Tuhan untuk menurunkan hujan, dan itu sekaligus sebagai tes kepada Nabi Musa. Apabila Nabi Musa bisa memenuhi, maka mereka akan menjadi beriman kepada Nabi Musa. Nah, kayak gitu. Jadi transaksi, negosiasi seperti itu. Ini kemudian satu kampung di bawah, yuk kalau begitu kita naik ke bukit. Dan kita kepikiran ya bahwa Nabi Musa itu ketika mau berdoa kepada Allah itu naik ke bukit. Datang naik ke bukit. Maka kalau sekarang misalnya, coba Anda lihat misalnya tempat domisili dari para wali, tempat di mana dimakamkan, itu tempatnya kan di puncak-puncak gunung. Jadi misalnya kalau di sini Jumatil Kubro, puncak gunung, di daerah Kaliurang yang tingginya, yang bagian atas itu kira-kira luasnya hanya 4 kali 6 meter. Muria, kemudian lagi ya dan lain sebagainya. Maulana Maghribi di puncak-puncak gunung. Ini kalau merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu karena semakin tinggi tampaknya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia mendekati Allah secara fisik, tetapi Allah itu sebenarnya tidak menghitung itu sebagai pandangan fisik, tetapi niatnya manusia itu adalah mendekat kepada Allah Ta'ala.
Nah ini kemudian ketika di tengah jalan ditanya oleh Nabi Musa, siapa di antara Anda yang dosanya lebih dari 3, separuh daripada semuanya itu angkat tangan. Udah kalau begitu kembali pulang, nggak usah ikut. Nah itu nanti menyebabkan doa kepada Allah menjadi sulit terijabah. Artinya apa? Orang itu kalau banyak dosa, doa itu menjadi sulit untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian naik lagi dapat 2/3, tanya siapa yang berdosa lebih dari 2 atau lebih dari 2. Nah, juga sangat berkurang lagi sehingga tinggal beberapa orang. Sampai naik lagi di puncak ditanya siapa yang pernah berdosa 1. Nah ini tinggal 2 orang, yang 1 itu mengaku dosa 1 jadi pulang, tinggal yang 1 itu ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Saya itu masih ragu-ragu apakah perbuatan saya itu dosa apa enggak. Apa? Dulu ketika jalan itu saya di kampung sore-sore agak gelap, saya menengok ke kiri ada seorang perempuan itu keluar rumah. Saya lihat, kemudian perempuan itu masuk lagi. Saya merasa bahwa mata saya sebelah kanan ini berdosa. Makanya mata saya ini saya congkel. Matanya dicongkel. Padahal menurut Nabi Musa itu enggak dosa. Artinya bukan itu yang saya maksud dengan dosa itu. Kalau dosa-dosa gitu dosa, insya Allah dosa kecil ya. Dengan wudhu itu bisa hilang. Nah, tampaknya yang namanya, jadi akhirnya dengan begitu, maka berdoa orang tadi itu dan akhirnya diijabah oleh Allah SWT. Ada hubungan antara dikabulkannya doa dengan kebersihan orang itu dari dosa. Makanya yang kedua ini ada pembahasan tentang bagaimana kita itu membersihkan terhadap anggota tubuh dari dosa-dosa. Apalagi yang bagian batin-batin, hati kita dosa apa enggak, pikiran kita dosa apa enggak. Karena semua yang kita pikirkan itu berarti mengisi kepada pikiran kita, semua yang kita batin itu berarti mengisi kepada batin kita. Kalau batin kita itu diisi seperti itu, maka yang tidak seperti itu menjadi tidak menempati. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka berarti yang baik itu menjadi tidak menempati. Dalam firman Allah, "Wa ja'alallahu fi rajulin min rajulin fi rajulin min qalbayni fi jawfi." Dan Allah tidak menjadikan pada seseorang itu 2 hati di dalam 1 lubang. Ini 1 lubang itu ya 1 hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah watalitatu. Adapun yang ketiga itu tadhirul qalbi, membersihkan hati anil akhlaki dari akhlak adz-dzamimati yang tercela. Membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Ini hati ini urusannya. Jadi dari zahir, kemudian anggota tubuh, kemudian hati. Kalau hati itu akhlaknya yang diperbaiki. Akhlak-akhlak hati yang tidak baik itu misalnya ya isinya iri, dengki, kemudian lagi ego, kemudian lagi ghibah, rakus,
bakil dan sebagainya itu adalah sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati dan ini perlu diperbaiki. Warrabi'ah itu ada pun yang keempat itu tadhiru sirri, membersihkan batin amma dari sesuatu si Allah Ta'ala yang selain Allah Ta'ala. Membersihkan batin dari selain Allah Ta'ala. Wah, ini ya berat ya. Jadi kalau selain Allah itu muncul, maka itu supaya dibersihkan. Yang muncul itu supaya hanya Allah saja. Ini kalau sudah itu sudah urusan batin. Membersihkan batin dari selain Allah Ta'ala. Wahya adapun ar-rabi'ah itu taharatul anbiya'i, bersucinya para nabi wasyiddiqina dan siddiqin. Levelnya kalau sudah di sana itu adalah bersucinya para nabi dan siddiqin. Apa-apa pokoknya yang berasal dari Allah, iya. Yang berasal dari Allah, iya. Tidak ada pertanyaan macam-macam. Pokoknya ini pakai dari Allah, iya. Tidak usah ditanya. Karena di dalam hatinya itu keyakinannya full bahwa itu adalah pasti benar. Titik. Watahara itu ada pentahara fikuli batin pada setiap tingkatan itu nisful amali bagian daripada amal. Setiap taharah pada tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat ini merupakan bagian daripada amal. Kalau amal ya di bagian atas itu berarti amal yang terkait dengan kebersihan dari kadas dan najis. Kemudian yang kedua, amal yang terkait dengan bagaimana ketika orang tidak berdosa. Itu nanti amal yang bersesuaian itu apa. Alladzi yang piha, yang itu di dalam alladzi piha, yang itu di dalam rutbah Fafikul batin, jadi alladzi yang piha di dalam rutbah. Fafikul batin dan maka itu di dalam setiap tingkatan tahliyatun ada tahliyah, adapun tahliyah wa tahliyatun dan tahliyah. Pada setiap tingkatan itu ada urusannya dengan tahliyah. Tahliyah itu adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Tahliyah itu adalah menghiasi diri dari sifat-sifat yang terpuji. Semuanya. Jadi kalau terkait dengan lahir, bagaimana menghindarkan diri dari sifat tercela di dalam lahir kita, kemudian mengisi dengan sifat yang terpuji pada masalah lahir kita. Ya, sebagai contoh pada tata lahir, orang menganggap kalau yang namanya kuku di merah-merah itu adalah suatu aksesoris, suatu perhiasan. Padahal itu adalah malah sesuatu kotoran di dalam lahir. Karena nanti terkait dengan apabila orang itu mau sholat, kemudian berwudu, airnya tidak bisa masuk kepada kulit. Dalam hal ini kuku. Jadi karena terhalang maka menyebabkan ibadahnya itu menjadi tidak sah karena wudunya tidak dipenuhi. Nah, kelihatannya itu adalah suatu perbaikan terhadap lahir, padahal efeknya adalah ternyata sampai kepada mengerjakan ibadah malah tidak sah. Jadi ukuran-ukuran yang kita gunakan adalah ukuran-ukuran pada syariat agama kita. Wa takhliyah adapun takhliyah mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela itu nisful amali, separuh dari amal. Sebagian daripada amal. Iqanil akhari karena yang lain itu mauqufan tergantung alaihi kepada nisful amal. Jadi karena amal yang lain itu tergantung kepada, jadi orang itu beramal mudah atau sulit ini juga tergantung kepada bagaimana tubuhnya itu sudah kosong dari sifat tercela atau belum. Kalau sifat tercela itu masih menempel pada tubuh seseorang, maka untuk mengerjakan amal ini juga menjadi terhalang. Makanya takhliyah atau mengosongkan diri dari sifat tercela itu merupakan bagian daripada amal secara keseluruhan. Wa ilaihi dan atas ini atas hadal qaul asyara memberi isyarat
siapa siapa Allah biqaulihi dengan firman dari Allah Ta'ala. Qulillahu tsumma dzarhum. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, Allahu adapun itu Allahu Allah. Tsumma dzar, maka kemudian tinggalkanlah olehmu hum kepada mereka. Ini artinya Muhammad yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah. Kemudian kalau kamu sudah mengatakan itu kepada mereka, tinggalkan mereka. Artinya ya sudah, tugas kamu itu sudah selesai karena kamu sudah mengatakan yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, kemudian kamu menjelaskan Quran kepada mereka. Kalau sudah kamu lakukan ya sudah, tugas kamu sudah selesai. Faqauluhu, maka adapun firman Allah tumadharhum, maka kemudian tinggalkanlah olehmuhum kepada mereka, itu takhliyatun, takhliyah amma dari sesuatu siwallahi ta'ala selain Allah Ta'ala. Jadi yang namanya darhum, Nabi Muhammad diminta untuk meninggalkan kepada mereka yang tidak mau menerima kepada Al-Quran, itu adalah bentuk mengosongkan atau menghilangkan diri dari sifat-sifat, menghilangkan sifat-sifat yang tercela pada diri sendiri. Artinya kalau ngumpuli kepada orang-orang yang tidak mau menerima kepada Al-Quran, berarti kita itu, berarti Nabi Muhammad itu nanti akan ketempelan terhadap sifat-sifat yang tercela. Maka itu bentuk darhum, ungkapan Allah, maka tinggalkanlah mereka yang mengandung terhadap sifat menolak terhadap Al-Quran, itu adalah sifat yang tercela, maka supaya diperintah untuk meninggalkan kepada mereka. Ini sesuatu yang jadi sandaran bahwa orang itu supaya menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Wakadzalika, dan demikian juga fil jawarih, di dalam anggota tubuh, la budda, tidak boleh tidak apa min takhliyatiha, dari mengosongkan al jawarih minal atami, dari dosa-dosa. Tempat tahliyatiha, maka kemudian menghiasi kepada jawarih bitaati, dengan taat. Demikian pula anggota tubuh kita itu harus labudda min takhliyatiha. Dalam anggota tubuh kita ini juga supaya dihindarkan dari sifat-sifat yang tercela. Kelihatannya kok tangan mudah sekali untuk mengambil barang-barang yang kelihatannya nggak ada gunanya. Seperti misalnya kapur di dalam kelas, sepeda di dalam kelas ditinggal oleh dosennya atau ditinggal oleh gurunya, diambil karena ketinggalan. Nah itu ya untuk apa kayak gitu. Jadi dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah kalau hal yang seperti itu biasa, nanti hal-hal yang biasa kecil-kecil itu nanti kalau menumpuk-numpuk itu jadi hal yang besar. Jadi kita harus takut kepada sifat-sifat yang lebih besar yang nanti muncul akibat daripada kumpulan sifat-sifat jelek yang kecil. Kelihatannya kecil, termasuk juga suka misalnya ya di masjid itu ada sandal yang disediakan untuk menuju ke air wudhu atau ke tempat toilet gitu. Tetapi ketika tidak ada, main ambil saja sandalnya orang yang sudah masuk ke masjid, kemudian diambil dipakai. Nah itu tidak izin. Kalau orang yang tidak hati-hati dianggap biasa, tapi kan tidak mencuri. Tetapi kan kamu memakai dan kamu tidak izin. Nah, kalau orang yang hati-hati tidak mau menggunakan hal seperti itu. Ya. Kalau orang hati-hati tidak mau menggunakan. Itu dari hal-hal seperti itu, kalau orang itu hati-hati maka nanti akhirnya ada buah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Apalagi misalnya uang itu statusnya gimana, benar apa tidak. Tapi kalau masalah uang itu supaya masalah zakat ini kalau mencapai 1 nisab, zakat ini supaya diperhatikan. Termasuk juga pokoknya kalau masalah uang itu 2,5% itu silakan diperhatikan. Entah itu sudah sampai tahunnya apa belum. Gitu. Lebih dari itu lebih baik lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kullu wahidin adapun masing-masing min hadil maratibi dari inilah tingkatan-tingkatan itu syarat lil khodi untuk memasuki bima di dalam sesuatu ba'dahu yang setelah kullu wahidin. Jadi urut-urutan dari 1 sampai kepada 4 tadi itu sifatnya adalah grading, jadi bertingkat-tingkat. Kalau mau kedua itu harus ke 1 dulu. Kalau mau ketiga itu harus ke 1, 2 baru kemudian ketiga. Tidak boleh meloncat. Tidak boleh meloncat ya, tidak boleh meloncat. Bagian-bagian yang awal itu dipenuhi dulu. Ya, banyak kasus-kasus orang meloncat seperti itu akhirnya hanya bingung, kemudian tidak mencapai kepada tujuan. Fatadhiru dhairi, maka adapun membersihkan dhahir, thumma tadhirur ruhi, maka kemudian membersihkan terhadap ruh, thumma tadhirul qalbi, kemudian membersihkan hati, thumma tadhirus sirri, maka kemudian membersihkan kepada sir atau rahasia atau hati. Jadi ini lahir dulu, kemudian ruh, wah ini dalam-dalam semua, kemudian hati, kemudian sir. Sir itu ya semacam apa ya, sir itu perasaan, rahasia-rahasia. Fala yang bagi, sir itu kan tadi itu yang bagaimana supaya setiap memandang apa-apa yang tampak adalah Allah. Kalau yang tampak masih selain Allah, maka bagi dia itu masih gagal berada pada level keempat, tapi dia masih berada di level ketiga. Jadi kalau level ketiga itu memandang sesuatu ya benda, tetapi di situ kemudian dinalar, dilogikakan bahwa benda itu ada karena diciptakan oleh Allah. Itu aja level 3. Kalau level 4 itu melihat sesuatu itu semuanya yang tampak adalah Allah. Kalau sampai tampak di luar Allah, maka itu belum masuk pada level yang keempat. Fala yang bagi maka tidak layak apa antaduna jika mengira siapa engkau annal murada, bahwasanya yang dimaksud bitoharati dengan toharah itu tadi ludhahiri membersihkan lahir. Fakasifah maka cukup, fayafutuka maka kemudian ngepoti itu adalah menghilangkan kepadamu apa sesuatu, wa adapun ma itu al-maksud yang dimaksud. Jadi jangan kamu kira bahwa yang dimaksud dengan toharah itu adalah hanya membersihkan lahir. Bukan ya, jangan lahir segera dipenuhi, tetapi kemudian segera dilanjutkan untuk masuk kepada yang batin. Jangan mulai kecil sampai besar itu yang diurus malah lahir saja. Jangan yang diurus hanya lahir saja. Kalau kita melihat uang apa? Uang angkanya 50, ada gambar pahlawannya. Yang dilihat angkanya 100 atau 50 ribunya atau pahlawannya. Nah itu, kalau orang melihat 100 ribunya, maka dengan uang itu dia bisa bertransaksi dengan barang lain seharga 100 ribu. Tapi kalau orang itu dengan melihat uang itu kemudian melihat pahlawannya, maka terkena betapa yang namanya pahlawan ini telah berjuang untuk melawan penjajah sampai dia rela menjadi korban. Ini contohnya. Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya yang tampak yang lahir, tetapi yang tampak adalah yang batin. Jangan mengira bahwa yang namanya bersuci itu adalah suci lahir saja. Kalau suci lahir ya itu ambil saja sabun Lux atau sabun Nuvo atau sabun Lifebuoy atau sabun yang lebih tinggi dari itu untuk kulit bayi itu sabunnya nanti. Nah, kemudian dan seterusnya itu namanya bagian lahir. Kemudian untuk rambut macam-macam, kalau masuk ke supermarket itu yang namanya untuk
keramas atau untuk sampo itu macamnya luar biasa, sabun juga macamnya luar biasa. Sampai kita ini bingung, ini jenis yang mana. Rambut basah, rambut kering, jelas rambut basah. Lawang mandi, kalau kan ya mesti dibasahi. Rambutnya rambut basah, rambut kering nggak jadi mandi, mau masuk kamar mandi keluar lagi. Jenisnya apa? Kulit kering, jenisnya rambut kering, ya sudah. Keluar kamar mandi kering semua karena nggak jadi mandi. Di kamar mandi juga begitu. Wah, yang namanya air panas dingin, makanya ketika keluar dari kamar mandi orangnya jadi sakit panas dingin karena sukanya mandi panas dingin. Ada yang terlalu panas, nggak pasti orang itu. Anda bayangkan jamaah haji ini kalau misalnya ke toilet seperti apa, repotnya luar biasa. Jadi Indonesia, penduduk Indonesia masih seperti itu mayoritas. Jadi kalau hanya masalah lahir itu bukan yang dimaksud, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Jadi harus diproses sampai kepada batin. Wala tadunnu, dan jangan mengira siapa engkau anna hadzal maratiba, bahwasanya inilah beberapa tingkatan fidhahiri di dalam lahir itu tudraku bisa ditemukan bilmunah dengan angan-angan. Termasuk juga di dalam masalah bersuci tak lahir. Itu jangan dianggap ini hanya bisa hanya dikerjakan atau bisa diperoleh dengan hanya berangan-angan. Bilmunah, dengan angan-angan. Nah, paham. Iya paham, kalau tidak dilakukan ya tidak jadi. Misalnya kuku itu di bagian pinggir-pinggirnya itu ada pasir-pasir atau kotoran, tandanya apa? Warnanya berbeda dengan yang di kuku di bagian pinggir. Nah itu kalau bersuci bagaimana? Bahkan itu bisa jadi itu barang najis, bisa jadi tidak. Apalagi kalau sudah menyebabkan luka pada bagian kuku, itu nanti akhirnya mencampur dengan nanah. Bagaimana cara bersuci seperti itu dan seterusnya. Watanalu, dan memperoleh siapa engkau bil hawina bilahwina dengan bil hawini dengan santai. Kamu bisa memperoleh hal itu dengan santai saja. Maka sungguhnya engkau itu lausan marta, ketika mengerjakan siapa engkau lahu kepada hada tola umrika, sepanjang umurmu, parubama tafuzu, maka kemungkinan memperoleh siapa engkau fihi di dalam samarta lahu tola umrika bibadil maqasidi, dengan sebagian dari tujuan-tujuan. Padahal kalau kamu itu melakukan panjang umurmu itu dapatnya itu baru sebagian. Ya, dari 1 sampai 4 itu kompetisi ya. Sulit untuk memperoleh sampai tingkatan terakhir. Jadi kalau kita serius pun itu dapatnya baru sebagian. Makanya harus dimulai supaya kita berada pada koridor kesucian yang benar-benar dimaksudkan oleh agama. Titik. Faslun, adapun suatu pasal itu fitoharatil hadasi, di dalam membahas bersuci dari beberapa hadas. Wahia, adapun toharatul hadas itu kan ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang wajib mengerjakan wudhu. Hadas besar itu orang mewajibkan seseorang untuk mengerjakan mandi. Nah, wudhu ini bagaimana supaya bisa betul-betul dalam definisi mensucikan hadas kecil. Mandi ini bagaimana supaya betul-betul bisa
masuk pada definisi menghilangkan kata besar. Karena semuanya itu abstrak ya. Semuanya itu abstrak. Iya, semuanya itu abstrak. Batasnya juga tidak kelihatan, batas kecil tidak kelihatan, batas besar juga tidak kelihatan. Nah, ini membersihkannya pun itu juga barang yang real itu bagaimana supaya bisa masuk kepada sesuatu yang abstrak gitu. Ya. Wah iya, ada pun taharul hadas antara wudu wal ghusl dan ghusl atau mandi wa tayammum dan tayamum. Wa yataqaddamuha dan mendahului kepada wudu, ghusl dan tayamum mapar istinja. Jadi yang namanya menghilangkan hadas itu caranya dengan wudu. Caranya dengan mandi, caranya dengan tayamum. Tetapi sebelum orang wudu, sebelum orang mandi, sebelum orang tayamum itu supaya didahului dengan istinja. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang istinja itu sudah tidak lazim lagi. Tetapi akan menjadi lazim apabila terjadi kasus-kasus seperti dulu. Orang dulu itu menempuh perjalanan jauh lewat padang pasir, di mana di tengah jalan itu tidak ditemukan toilet, tidak ditemukan bangunan-bangunan, sehingga kalau orang itu tertuntut untuk mau buang air gitu misalnya, maka bagaimana agar supaya buang airnya itu tidak tidak menyebabkan tubuhnya itu menjadi terkena najis. Nah, ini ada mukadimahnya yaitu istinja. Karena adapun kita itu nuridu menghendaki siapa kita atau ya kaifiyataha akan cara daripada semuanya itu biadabiyah dengan adab-adab semuanya. Jadi nanti adabnya berwudu, mandi, tayamum itu seperti apa, kemudian sunah-sunahnya, wasunaniha dan sunah-sunahnya semua. Mubtadi'ina dengan mengawali semuanya biqadha'il hajati dengan qadhil hajat. Jadi sebelum membahas masalah adab, sunah-sunahnya, maka diawali dulu dengan bagaimana caranya orang qadhil hajat. Qadhil hajat saja orang nggak bisa. Hajat orang nggak bisa, bagaimana ya membuang hajat saja orang tidak bisa, orang kencing saja nggak bisa, orang BAB saja nggak bisa. Nggak bisa itu artinya gimana? Kencing menjadikan dirinya itu terkena najis, kemudian BAB menjadikan dirinya itu juga terkena najis. Ini kalau nggak diperdulikan, walaupun memang ada ya pendapat yang mengatakan bahwa kencing itu tidak najis. Yang najis itu adalah kencing itu najis. Yang kalau dari luar manusia itu tidak najis. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Li'annahu sababul wudu'i, karena sungguhnya qadhil hajat itu sababul wudu'i, penyebab mengerjakan wudu. Qadhil hajat toilet ya, BAB, qadhil hajat. Ini menyebabkan aktivitas berwudu. Ini adabu qadha'il hajat, adapun adabnya qadhil hajat. Yang bagi seyuknya apa ayam ada jika menjauhi siapa man an nadirina dari melihatnya orang-orang banyak ilahi kepada man biswahrai di dalam padang di tanah lapang. Yang pertama ketika qadhil hajat, supaya apabila dia berada di tanah yang luas gitu, tanah lapang, supaya menjauhkan diri dari pandangan orang-orang. Dan ada itu model kencingnya sopir truk ini, keluar dari kendaraan kemudian mendekati kepada ban
truknya, entah itu yang depan atau yang belakang. Nah, sudah di situ aja uh, dikenakan kepada ban truknya itu. Itu sudah dianggap sebagai qadil hajat. Nah, ini tidak memenuhi adab ya. Tidak memenuhi adab, nanti akan kelihatan di bagian mana tidak memenuhi adabnya itu. Di situ berarti dekat dengan orang-orang. Orang-orang yang melihat bahwa dia itu sedang buang air. Orang-orang melihat, walaupun tidak melihat alat vitalnya, tetapi orang melihat bahwa dia itu sedang buang air. Nah, makanya kalau di tempat itu kemudian ditinggalkan, hanya wah bau pesingnya luar biasa. Karena menjadi lokasi orang buang air. Wa Allah, wa ayat tadiro, dan jika mengambil tutup siapa man bisain dengan sesuatu in wajad, jika menemukan siapa man akan sah. Ketika Bu BA atau BAB itu supaya memakai tutup. Berarti apa? Kalau orang di dalam perjalanan kemudian ada pemerintah peduli untuk membangun tempat toilet, itu memenuhi terhadap agama. Nah, gini. Karena itu adalah menyediakan tutup bagi orang yang buang air. Nah, itulah kalau mau mengimplementasikan agama itu seperti itu. Yang dimaksud dengan tutup itu jangan kok kemudian kita membawa sarung, kita membawa penutup kain gitu, kemudian kita pasang dulu baru kemudian kita buang air. Bukan. Kalau diimplementasikan, siapa yang jadi pemerintah, misalnya begitu, kalau ada suatu jalan menempuh perjalanan yang jauh, maka dibuat partisi, bagian-bagian. Misalnya per 10 km, ini kemudian dibangun suatu tempat untuk toilet. Ya dilengkapi di situ air yang memadai, kemudian bagian untuk buang air, bagian untuk ke BAB, gitu, disediakan. Dan sekalian bagian untuk wudhu. Syukur kalau itu berupa bangunan masjid yang dilengkapi dengan fasilitas untuk itu. Itu silakan. Oh, bagus sekali karena tidak memenuhi syarat misalnya untuk sholat jamak qashar atau sholat qashar saja. Nah, ini kemudian sekalian di situ yang sudah memenuhi itu sekarang itu yang luar biasa kita rasakan itu adalah di pom bensin. Wah, nikmat banget itu di pom bensin. Tempat musholanya juga banyak yang sudah sangat bersih, tempat BAB-nya juga enak, tempat wudhunya juga enak, jaraknya juga dekat. Ini bisa ngalah-ngalahkan masjid. Tapi sebenarnya juga tidak. Cuma masjid ini supaya juga introspeksi. Nah, kadang-kadang tempat wudhu itu jauh sekali dari masjidnya. Belum lagi masjidnya nanti berada di lantai 2 lah. Nih, yang lantai 1 untuk apa? Untuk mantenan. Lantai 1 untuk gedung manten disewakan. Yang lantai 2, siapa yang mau sholat di lantai 2? Jarang akhirnya. Wa yahtadra bisanin wajada wala yakshifu, dan tidak membuka siapa man an auratihi, dari auratnya man, qoblal intihai, sebelum selesai, ila maudi'il julusi, sebelum sampai ila maudi'il julusi, dari tempat untuk duduk. Kalau orang itu nanti kalau mau BAB itu kan mesti membuka aurat. Nah, ketika masih menempuh perjalanan menuju ke tempat itu supaya jangan tergesa-gesa untuk dibuka dulu. Ya, belum sampai, nanti kalau sudah masuk di dalam itu baru dibuka. Jadi yang masuk di dalam pintunya ditutup baru dibuka. Jangan pintunya masih terbuka di dalam dibuka. Tapi pintunya ditutup dulu baru kemudian kita membuka penutup aurat kita. Yang penting jangan di luar. Kalau orang itu berani membuka auratnya di luar, nah itu kalau yang gitu-gitu nanti urusannya dengan Allah. Jadi dengan Allah sendiri nanti urusannya. Oh, ini saja orang BAB saja ini diatur agar supaya tidak membuka aurat ketika di luar, membukanya di dalam. Loh, ini ada orang buka aurat ketika di luar, dipamer-pamerkan sekalian. Makanya itu seperti memaknai wisata di pantai, memaknai macam-macam gitu ya.
Jadi itu yang tidak agamis itu jangan, yang tidak ada tuntunan-tuntunannya itu jangan dibesar-besarkan, juga jangan dijadikan hobi kita diluruskan kepada hal-hal yang memang sesuai dengan tuntunan agama kita. Nanti akan kita rasakan suatu kenikmatan di dalamnya. Walayastakbila, dan supaya tidak, dan jika tidak menghadap siapaman al-kiblat akan kiblat, walayastakbirohuma biroha, dan tidak membelakangi siapaman akan kiblat. Kalau BAB atau BA itu supaya tidak menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke ini yang orisinil malah ini kiblat dan membelakangi kiblat. Karena ada juga terjemahan yang jangan menghadap ke arah matahari atau membelakangi matahari. Kalau ke arah matahari kan selalu timur barat. Yang dimaksud sebenarnya bukan itu. Jadi, tetapi ada juga alasannya menerjemahkan timur barat itu ini terkait dengan sinar matahari. Maksudnya kalau pas BAB itu menghadap ke sinar matahari, maka nanti menjadi kelihatan dari jarak jauh. Demikian pula ketika mengungkuri atau membelakangi matahari, nanti bagian belakangnya juga kelihatan. Ini ada yang membuat alasan seperti itu. Tapi sebenarnya yang orisinil itu adalah yang arahnya adalah ke kiblat atau kebalikan atau berlawanan dengan kiblat. Tidak membelakangi arah kiblat. Karena ini dulu ketika Nabi berada di Madinah, ini perintahnya itu berarti tidak menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Madinah itu berada di sebelah utara dari Mekah. Walaya bulu, dan tidak BA siapa man filmai di dalam air arrokiti yang menggenang. Jadi di air yang menggenang itu biasanya kan banyak digunakan oleh orang dan nggak ada sirkulasi air. Jadi kalau orang buang air di situ, maka air yang sudah masuk kotoran. Kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Sekarang kan modelnya keran. Kalau zaman dulu tidak, air itu menggenang. Makanya ada 2 kolah, 3 kolah, 4 kolah, dan sebagainya gitu. Jadi itu ukurannya adalah volume. Kalau sekarang menggunakan keran, itu lebih aman. Jadi di air yang menggenang jangan, karena di situ banyak dimanfaatkan oleh orang. Orang biasanya mengambil untuk mencuci beras misalnya, atau untuk minum ternak. Kalau minum ternak ini masa diberi air kencing dari orang. Wala tahta syajarati, dan tidak di bawah pohon al-mutmirati yang berbuah. Pohon itu kalau berbuah banyak dicari orang. Kalau di hutan ini juga banyak dicari orang. Kalau di halaman rumahnya orang, ya berarti yang punya pohon itu orangnya. Tapi kalau nanti di bawahnya itu pakai untuk kencing atau untuk BAB, maka itu membahayakan bagi orang yang akan mengambil buahnya. Membahayakan dalam tanda petik. Wala tahta syajarati al-mutmirati wala fil hajari, dan tidak di dalam batu. Jadi jangan di permukaan benda yang keras, karena kalau di permukaan benda yang keras nanti percikannya itu yang sulit untuk menjaga diri kita kemana-mana, yang akhirnya ketika kita mensucikan maka ada bagian yang terkena percikan yang tidak tersucikan. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi, umumnya siksanya ahli kubur itu berasal dari hal yang sebenarnya sepele, yaitu orang ketika BAB atau BA itu tidak tuntas, tidak benar. Nah, ini perlu hati-hati betul. Jadi Islam itu kalau memberikan orientasi bahwa untuk menjadi seorang muslim itu seperti itu kalau kita bayangkan, itu betul-betul menjaga terhadap kualitas hidup manusia, kualitas kesehatan manusia, sangat menjaga sekali. Bandingkan dengan hanya menggunakan misalnya kertas tisu, dan bandingkan dengan itu. Sejauh mana itu bisa steril dibanding dengan misalnya air, gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatawaqqa dan menjaga siapa man al-mawadi'a akan tempat-tempat asul bata yang keras, yang kering, wa mahabari riyaki dan tempat bertiupnya angin. Ihtirajan karena menjaga minar rosasi dari percikan. Jadi pada bagian-bagian benda yang keras ini juga jangan dipakai untuk BA atau BAB. Demikian pula di tempat bertiupnya angin. Bayangkan saja ada kipas angin, kemudian orang BA atau BAB, maka nanti akhirnya pergi kemana-mana. Jadi sampai misalnya tertiup oleh orang lain, baunya itu apa, dikira itu adalah air AC yang bisa mendinginkan terhadap ruangan. Ternyata sudah sekian lama kok nggak dingin-dingin. Yang berubah hanya baunya, dan baunya bukan bau parfum, tapi bau ya, titik. Wayqaddimu dan mendahulukan siapa menari jela akan kaki al-yusra yang kiri. Bidukulihi di dalam masuk terhadap di dalam masuknya man. Wal yumna dan kanan bikurujihi di dalam keluarnya man nabinai dari bangun. Kalau BAB itu ada tempatnya, ada ruangannya, ada toiletnya. Maka ketika masuk toilet mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Didahulukan kaki yang sebelah kiri. Dibiasakan mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Wal yumna ketika keluar itu dengan kaki sebelah kanan. Ketika masuk menggunakan kaki sebelah kiri, ketika keluar kaki sebelah kanan. Nah, ini dijaga. Kadang-kadang ya kalau ke kamar mandi hati-hati. Model sekarang sudah model keramik, itu masuk kamar mandi sandalnya dilepas di luar. Sandalnya dilepas di luar. Nanti ketika mau keluar itu dipastikan bahwa kakinya itu dalam keadaan suci ya. Ketika mau mengenakan sandal, jangan sembarangan. Ketika mau mengenakan sandal itu kembali dalam keadaan suci, dipastikan. Jadi ada, kalau tempat sekolahnya dengan pintunya itu agak jauh ya berarti mengambil cibuknya itu. Kemudian pakai untuk mengguyur kaki, baru mengenakan sandal, setelah itu dilempar menuju kepada kolahnya itu tadi. Nah, kalau karena agak jauh, kalau dekat itu nggak masalah. Tapi ini tolong diperhatikan, dan banyak orang nggak memperhatikan. Misalnya ketika kencing, celana ini tidak diangkat tinggi, ya sudah itu nanti percikannya itu ke celana. Banyak yang kayak gitu itu, banyak. Kalau perempuan gimana? Saya nggak pernah masuk kamar mandi perempuan. Ya, gitu. Jadi tolong diperhatikan. Mungkin ya itu perempuan karena ya kainnya itu lebar, kainnya itu panjang lebar, berarti harus dipastikan mengangkatnya itu harus semuanya harus terangkat, jangan terangkat bagian depan, yang belakang itu tidak. Gitu, jangan. Itu harus dipastikan loh ya, harus dipastikan aman, dipastikan dalam keadaan aman supaya tidak terpercik pada kadang-kadang yang namanya kain itu kalau terlalu panjang itu sampai ke lantai. Nggak apa-apa kalau lantainya itu dijamin bersih, tapi kalau lantainya itu kotor, lantainya itu ada terkena najis, ini supaya hati-hati, harus mateng gitu masalah konsep bersucinya itu harus mateng. Orang seperti itu boleh, memakai kayak itu boleh, tetapi konsep bersucinya harus mateng, sehingga ketika dia mau sholat, maka bagian-bagian mana yang diperkirakan kena najis tadi itu diselesaikan dulu. Nggak apa-apa kayak gitu. Karena ada cerita yang namanya Nabi Daud saja dulu ketika belum menjadi raja, itu kan orang proletar betul Nabi Daud itu. Itu pernah jadi buruh apa? Buruh memandikan anjing, kalau nggak salah anjingnya itu sampai 100 setiap hari memandikan anjing. Nah, berarti setiap hari dia itu harus mencucikan diri dari najis mughaladzah agar supaya bisa sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak apa-apa. Dia dipaksa dalam keadaan itu, kayak semi budak itu terpaksa ya, karena terpaksa harus tahu bagaimana caranya mensucikan diri dari hadas besar, dari najis mughaladzah.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maka sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kala bersabda siapa bentar. Walaya bulu dan supaya tidak baul siapa man kok iman dalam keadaan berdiri. Ya jangan kencing berdiri. Sekarang di toilet laki-laki itu ada kencing model berdiri, tetapi ada tutupnya atau fasilitas yang menjadikan air itu tidak terpercik menuju kepada dirinya. Tapi itu juga hati-hati karena penutupnya ini supaya dipastikan dalam keadaan suci. Kalau tidak ya nanti kena kepada penutupnya itu ya kena najis lagi. Jadi memang harus hati-hati. Terhadap najis ini saja pada zaman Nabi Musa syariatnya kalau kena kepada kulit maka kulitnya itu supaya disilet kulitnya, syariatnya Nabi Musa ya, supaya disilet berat. Amatul kata Nabi amatul waswasi walaya bulu dan walaya bulu dan tidak baul siapa man fil muktasili di dalam film walay qaiman fil muktasili di dalam tempat mandi fil mutasili seperti misalnya kolam fil mutasili fil magtasili di dalam tempat mandi mutasalan maf'alun zaman makan maf'alun magtasili ya tempat untuk mandi seperti misalnya kolam. Kalau di kolam jangan dikencingi, kencing dulu di tempat lain kemudian baru masuk kolam. Di pemandian itu ya sekaligus orang rata-rata ya kencing di situ kemudian mandi di situ. Tapi jumlahnya di situ banyak. Ini yang dimaksud oleh agama itu mungkin jumlahnya tidak sebesar itu. Kalau di pemandian kan ada bagian yang dangkal untuk anak-anak, ada yang menengah, ada yang dalam. Dalam itu kira-kira 4 meter gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fainahu maka sungguhnya Nabi SAW itu karena bersabda siapa Nabi amatul waswasi umumnya waswas itu minhu dari magtasil. Jadi umumnya terjadinya waswas itu adalah dari tempat mandi itu tadi. Umumnya waswas. Jadi ini sebenarnya suci apa enggak? Suci apa enggak? Karena di situ habis dibauli oleh orang. Suci apa enggak? Suci apa enggak? Akhirnya apa? Akhirnya pertama bisa lama ketika bersuci. Kemudian yang kedua bisa lebih banyak menggunakan air. Berarti ini was-was itu menimbulkan keborosan. Was-was itu menimbulkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena agama melarang boros. Ya, agama melarang membuang-buang waktu. Ini untuk bersuci saja bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kamu nggak tahu ya, ada orang itu kalau was-was, itu Masya Allah. Mau berwudu saja itu sampai dilihat lama. Dalam hatinya, dia itu ragu, air ini suci apa enggak. Lama, ngambil yang sebelah sana, ragu lagi. Nanti jangan-jangan sana itu kotor. Sini, karena apa? Karena ya memang teknologi untuk penjernihan air itu yang belum dimiliki. Kalau sudah dimiliki, tidak. Makanya namanya filter air, bagaimana memfilter terhadap air. Nah, ini supaya digunakan betul. Air itu, air permukaan itu kotor. Juga banyak racun, banyak kotoran air permukaan. Jadi kalau membuat sumur resapan, kalau membuat sumur ini supaya diambil air di bagian dalam tanah. Jadi bukan air di permukaan. Biasanya walaupun sudah digali kira-kira sampai 4 meter gitu, ditambahi lagi dengan ditambahi dengan dibur agar supaya airnya itu diambil yang air bagian dalam sana.
Yang bagian dalam sana itu berarti filternya sudah sangat bagus. Air mengalir di dalam tanah sana dengan melalui filter-filter yang sudah sangat bagus, di sana nanti airnya jadi jernih gitu. Nah kalau seperti itu ya menyebabkan pengurangan terhadap was-was. Walayas jangan membarengkan siapa man syai'an akan sesuatu alaihi yang itu pada saya ismullahi ada namanya Allah. Rasuluhu atau Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk kamar mandi ini supaya tidak memakai sesuatu yang mengandung asma Allah. Misalnya apa? Ada cincin, ada tulisan asma Allah. Ada kalung, bandulnya itu ada tulisan Allah atau Muhammad gitu. Atau membawa tas, tasnya itu di dalamnya itu ada kertas yang tulisannya itu adalah Allah. Atau buku yang tulisannya itu Allah. Misalnya seperti itu. Ini lebih baik berarti apa? Butuhnya penitipan tas, penitipan sepatu dan sebagainya. Ini sesuai dengan ajaran agama. Ini karena untuk menjaga itu loh ya. Jadi penitipan itu bukan berarti mencari duit, jangan dipandang seperti itu. Kalau kita dibandingkan dengan layanan ibadah kita yang lebih baik dengan cara seperti itu, orang bisa lebih khusyuk, orang ketika di kamar mandi menjadi lebih terjamin kesuciannya. Itu harganya tidak terukur itu. Harganya mahal. Padahal kalau seperti itu ya saya kelasnya 5.000 ya mau 10.000 juga gitu ya. Tidak membawa nama Allah dan tidak membawa nama Muhammad. Wala yadkhulu dan tidak masuk siapa man baitul ma'i akan toilet kasirar ra'si akan terbuka kepalanya. Jadi ini untuk bangunan-bangunan yang terbuka ya. Jadi misalnya ada dindingnya tetapi tidak ada atapnya. Disarankan agar supaya memakai tutup kepala. Entah itu topi, entah itu kopiah, itu silahkan. Karena apa? Ada kemungkinan nanti apabila ada sesuatu yang jatuh dari atas, maka ketika kepala terbuka, itu akan membahayakan. Padahal di dalamnya dia masih dalam keadaan telanjang atau gimana. Jadi kalau kemudian terganggu, kemudian dia keluar, apalagi keluar. Sudah sakit, sudah terbuka auratnya, ini kelihatannya kok juga kurang baik. Agama itu mengatur kayak gitu. Agama mengatur supaya ketika masuk kamar mandi, ini kepalanya dalam keadaan tertutup. Wayakulu dan berkata, indan tukhuli ketika masuk, Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Au minal khabithi syaitani ar-rajimi. Jadi ada doanya ketika masuk di kamar mandi. Biasanya ada tulisan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Monggo silahkan, itu juga dipersilahkan. Atau di sini Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan nama Allah. A'udzu saya berlindung billahi kepada Allah minal khubuthi dari setan atau jin laki-laki wal khaba'ith dan jin atau setan perempuan. Minal khabithi atau dari khabisi syaitan ini dari setan laki-laki atau jin yang terkutuk. Jadi di situ itu adalah tempat setan itu suka berdomisili. Setan itu suka bertempat di tempat yang kumuh-kumuh. Setan atau jin itu suka bertempat di tempat yang kumuh-kumuh atau di tempat yang antara gelap dan terang. Bukan gelap full, tetapi antara gelap dan terang. Jadi perbatasan, di sini terang, di sana gelap. Nah, di situ jin itu suka. Karena apa? Seolah-olah hidup di dua alam itu, kalau di kegelapan, dia ya dapat, kemudian di terang dia itu juga dapat. Terang itu untuk mengganggu, kalau gelap itu ya untuk berdomisili. Jin ya. Dalam bukunya Muhammad Isa Daud, dialog dengan jin muslim itu dijelaskan, misalnya ada air yang satu yang berbeda tegangan permukaannya, maka kan nggak bisa campur. Ketika tidak campur maka ada batas. Nah, ketika ada batas itu, maka jin itu suka untuk menempati di bagian perbatasan. Jin itu juga untuk bertempat di bagian perbatasan. Perbatasan antara dua lapisan air itu tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk berdoa seperti itu, wa indal khuruji, dan ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'uni. Alhamdulillah alladzi, yaitu zat adhaba yang telah menghilangkan siapa alladzi anni dariku ma akan sesuatu yu'dini yang menyakiti apa ma kepadaku. Wa abqa, dan menetapkan siapa alladzi fi ma pada sesuatu yang fauni yang memberi manfaat apa-apa kepadaku. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diri saya. Yang namanya BAB, yang namanya tinja, itu kalau berada dalam tubuh, itu H2S ya, itu berarti racun. Jadi sebenarnya itu hanya supaya lewat saja. Kalau makanan itu kalau nggak salah 2 hari itu sudah waktunya keluar. Jadi kalau tidak keluar maka itu nanti dikhawatirkan menjadi racun di dalam tubuh. Maka harus keluar. Nah, itu ketika keluar maka kita harus memuji kepada Allah. Alhamdulillah, karena penyakit itu keluar. Dan tubuh ini dalam keadaan sehat. Kalau tubuh dalam keadaan sehat, maka kita juga berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah menetapkan apa-apa dalam diri kita ini sehingga kita bisa membuat manfaat dengan tubuh kita itu. Waqama fima yang kauni, dan Allah menetapkan terhadap apa-apa dalam diriku yang memberi manfaat. Titik wa yakunu bidukhuli wal khuruji dzakirallahi ta'ala kharija baitil ma. Sampai di sini dulu. Ya, tak. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi. Ya, Indonesia. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Tadi dikatakan bahwa tempat pembuangan air besar maupun kecil itu ketika terbuka itu tidak boleh menghadap ke kiblat atau ke timur gitu ya Ustaz. Mungkin pada zaman dahulu belum ada semacam bangunan-bangunan tertutup gitu ya. Mungkin dikhawatirkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang ketika kita berada di tempat fasilitas umum semacam di hotel atau di tempat-tempat umum, biasanya kan pembuatan toilet atau tempat pembuangan itu kan tidak sesuai aturan, juga kadang ada yang menghadap kiblat atau menghadap timur gitu Ustaz. Itu gimana? Apakah selagi masih berada di bangunan tertutup itu kita mengikuti sesuai yang ada di situ atau bagaimana Ustaz? Ya, saya pernah mendengarkan penjelasan bahwa kalau menghadap kiblat, ya, kalau yang menghadap kiblat atau mengungkuri terhadap kiblat ini diperkenankan apabila berada pada bangunan tertutup, artinya tersekat. Jadi batasnya itu adalah dipartisi oleh tembok itu tadi. Ini saya mengatakan nggak apa-apa kalau sudah dipartisi seperti itu. Tapi kalau di tempat terbuka ini jelas tidak diperkenankan. Tapi kalau keutamaannya itu adalah yang tidak menghadap atau membelakangi terhadap arah kiblat. Kalau tempat kita berarti tidak menghadap ke timur atau ke barat, itu yang paling utama. Tapi kalau terpaksa menghadap ke situ, itu supaya berada di dalam bangunan yang tertutup. Gitu. Rata-rata sekarang kan sudah tertutup. Nah, fikih yang ditulis kayak gini ini, apalagi pada zaman Nabi, ini bangunan pada saat itu banyak yang bagian atapnya itu dibuat cor, atau kalau tidak cor ya hanya pelepah kurma. Nah, gitu. Masjid Nabawi saja dulu di atapnya itu hanya pelepah kurma. Kalau pengen tidak terocor ya pelepah kurmanya dikandeli banget, jadi ditumpuk-tumpuk gitu.
Nah, hal itu ya mau bilang tertutup ya tertutup, terbuka ya terbuka. Makanya tadi ketika masuk ke Baitul Khala itu kepalanya supaya ditutup. Ini karena kondisinya seperti itu. Ada yang memang di atasnya terbuka, ada kalanya yang semi terbuka. Tapi kalau tertutup full gitu saya kira ya berbeda. Jadi makanya di sini ini perlunya ada pembaharuan terhadap atau reaktualisasi terhadap fikih, tetapi bukan di bagian konsepnya. Konsepnya tetap referensinya atau kerangkanya tetap, tetapi implementasinya itu yang bisa berbeda-beda. Itu. Yes, Ustaz, nuhun. Yeah. Lagi? Ini forum diskusi. Silakan, masih ada waktu. Satu lagi, Ustaz. Yeah. Misalkan kita kan mau pergian dengan anak-anak gitu kan. Nah, pada saat di kamar kecil atau anak minta pipis atau buang air besar gitu, kadang pakaian kita terkena cipratan gitu, Ustaz. Mungkin nggak hanya satu tempat atau mungkin kita nggak tahu, mungkin kena cipratan bagian manapun gitu, Ustaz. Nah, kemudian kita karena nggak bawa ganti mungkin gitu, Ustaz, boleh nggak misalkan itu kita sholat mungkin hanya dipersikin aja gitu, tapi kita nggak tahu bagian-bagian mana yang terkena gitu, Ustaz. Kira-kira kalau misalkan sholat gimana, Ustaz? Sah atau Ya, okay. kita perlu ngulang lagi, Ustaz? Ya, pertama kalau sudah tahu seperti itu, supaya setiap kali bepergian membawa anak, supaya membawa ganti. Ini satu. Saya membawa ganti. Satu. Saya kira membawa ganti itu saat ini juga sesuatu yang sangat wajar karena biasanya membawa tas, baik laki-laki perempuan itu tasnya kecil maupun besar. Mukena saja itu ada yang dilempit-lempit sampai kecil itu ada. Jadi bisa disiasati itu. Tas juga seperti itu. Ada tas yang bisa kelihatannya kecil tetapi isinya sudah banyak. Tuh, kemudian yang kedua, ini Pama tahu kalau seperti itu, dicuci itu kalau tahu bagian mana yang kena najis tadi, dicuci itu silahkan dicuci sembari kita memakai bagian ujungnya misalnya dicuci. Apa-apa, jadi nanti yang bagian ujungnya itu berarti masih basah, diperes lama-lama akan menjadi kering. Jadi sholat dengan pakaian yang agak basah itu nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah ke kamar mandi, bajunya dilepas, ganti mukena. Tapi mukenanya yang mukena jenis yang terjamin agak tebal gitu ya, supaya yaitu karena kondisi darurat sehingga dia sholat tapi tidak memakai pakaian dalam, tidak memakai baju maksudnya. Sholat tidak memakai baju. Jadi itu juga silakan. Nanti habis sholat itu kemudian kamar mandi pakai pakaiannya lagi tadi itu ya nggak apa-apa. Terus kalau terlanjur dan dia itu yakin, nah iya, dan dia itu yakin, ya nggak sah sholatnya karena sholat itu harus dalam keadaan suci. Kalau nggak sah berarti nggak dihitung. Ya semoga waktunya masih ada. Kalau waktunya masih ada supaya diulangi lagi sholatnya. Ya, silakan. Yes, Ustaz, matur nuwun. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini ada Niha. Mana Niha? Silakan. Niha, silakan. Ya ora ya wis. Mboten, iyas. Nggih, cukup. Iya. Ya cukup. Kita lamiyah talim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu
aslam fina zamani min min hudabul hudabuman tahabbana wa qa'at Babadun Dubatun adat Jismihi hasani Qalbihi kama min Biqawlihi yadun yatun abadan Sabatat Wala Wala yuradin isru qawlin qawlin bi'anani Alani Qalbu lam yanam wal والعنقود نعست ولا ولا يراد يراد له بتنزيل بشمس الفضل وضم باب قد فقد علت علمني يوما إذا جل جلسوا ذا عند الولادة الولادة شبهنا بمقتدى بمقتداني هذه هذه الخصائص السوق فحمدها آمنا من شر نار وشر ومن ميزاني matur nuwun atas perhatiannya. Saya tutup dulu rekamannya.